ada banyak hal yang apa namanya ingin di create gitu ya. Tapi paling tidak ada dua hal yang saya ingin berikan sisi lain. Saya memang lagi memberi nama itu pembelajaran model itu. Kalau ini tadi menyebutnya sebagai pertanyaan Socrates. Saya memberi nama pressure with question. Pressure, jadi pembelajaran yang menegangkan karena pertanyaan. Kan intinya itu ya, membuat orang untuk kreatif. Orang kan dalam teori yang kita kenal itu, kalau ada orang yang mengantuk, lalu bapak dan ibu sebagai guru mengajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan, itu dia membutuhkan waktu 20 menit untuk mengantuk lagi. Sehingga pada menit ke-19, detik ke-59, itu bapak dan ibu harus ajukan lagi pertanyaan. Ya, supaya dibutuhkan lagi waktu 20 menit berikut, sehingga sepanjang pembelajaran itu tidak ada yang mengantuk. Karena orang semua tahu kalau begitu dia mengantuk pasti ditanya. Dan ingat, dalam konteks Bugis Makassar, orang yang ditanya lalu dia tidak bisa menjawab itu malu. Dan malu itu bisa membuat dia tidak mengantuk berminggu-minggu. Nah, tapi gini, tadi itu kalau kemudian pertanyaannya itu tidak membuat guru emosi. Kalau jawaban peserta didik tidak membuat guru emosi. Tapi ada juga jawaban peserta didik yang membuat guru emosi dan membuat juga orang tuanya kalang kabut. Jadi one day, suatu waktu ada seorang anak pulang dan kemudian mengadu kepada orang tuanya. Dan orang tuanya berusaha untuk menenangkan anaknya karena dia berada dalam dilema. Nah, guru itu mengajukan pertanyaan begini. Ya katakanlah ya, anak-anakku sekalian, matahari itu terbit dari ufuk timur dan terbenam di. Semua orang menjawab ya, tapi kemudian ada seorang murid yang menjawab tidak begitu. Dua saja ibu guru, kalau dia bukan terbenam di balik gunung, dia terbenam di balik laut. Lalu manalah gurunya? Lalu anak ini itu juga berusaha mempertahankan pendapatnya itu karena itulah kenyataan yang dia lihat. Kalau matahari itu tidak terbenam di balik gunung, pasti matahari itu terbenam di balik laut atau di balik pemandangan yang jauh yang tak terlihat lagi kan? Lalu kemudian terjadilah ketegangan itu. Muridnya mempertahankan sesuai dengan fakta historis, empirik yang dia alami, tetapi gurunya itu bersikeras bahwa itu kalau dia sudah menyebut di ufuk timur, ya jawabannya harus di ufuk barat. Pulangnya dia ke rumah, dan setelah dia pulang ke rumah dia berdebat dengan orang tuanya. Nah, perdebatan itu kemudian melahirkan kreasi-kreasi baru, bahwa secara empirik memang itu benar, matahari itu terbenam di balik gunung atau terbenam di balik laut. Tetapi secara linguistik, kalau seseorang itu sudah menyebut di ufuk bla bla bla, maka kalau dia menyebut di ufuk timur itu memang pasangannya, lawannya ya, itu selalu di ufuk barat. Sehingga dalam konteks bahasa mestinya jawaban yang benar itu adalah di ufuk barat. Dalam konteks itu, saya kira dibutuhkan kepiawaian guru dan kepiawaian orang tua untuk membangkitkan semangat dari murid dengan tidak memberikan pernyataan salah atau tidak, tapi harus ada alternatif jawaban yang kita berikan. Saya kira itu fakta empirik yang kita ini. Terus yang kedua,
mengapa kemudian orang memakai warna merah dan terutama perempuan? Ya, semua jawaban tadi itu kan benar itu. Tapi sebetulnya merah itu identik dengan gairah. Dan hidup itu harus ditemukan gairah di dalamnya. Sebab kalau kemudian semangat atau gairah, saya menyebutnya gairah ya supaya Bapak dan Ibu bisa berpikir ke sana, mau positif atau negatif. Istilah itu ini. Contohnya ya, contohnya. Mengapa perempuan itu misalnya menggunakan pemerah bibir dan mengapa bukan pebiru bibir atau penghitam bibir? Karena ternyata warna selain warna merah, kalau dia misalnya pakai warna yang agak kreatif gitu ya, misalnya ada sedikit hijaunya atau apa, tetapi ya dia mungkin merasa ya karena bibirnya sudah merah sehingga kalau diberi warna hijau itu akan menemukan kreatif baru gitu loh. Tapi semua intinya itu agar membuat dia bergairah, apalagi orang lain. Jadi pada tingkat program magister seperti kita ini, mestinya memang hal-hal seperti itu ada kreativitas kita untuk melakukan pemanaan. Dalam bahasa yang sering Pak Yaumi sebut itu sebagai semiotika atau semiologi. Saya menyebutnya first hand. Jadi selalu kita melihat sesuatu itu ada makna di baliknya. Dan makna di baliknya itu jika kemudian digali secara sungguh-sungguh, secara akademik, itu menjadi sangat menarik. Gitu. Ketimbang misalnya kita bicara masalah teknis. Kalau masalah teknisnya, kenapa itu HP-nya bunyi tadi? Ya? Betul, itu linear, akhir itu. Tapi kalau kita kemudian melakukan analisis terhadap mengapa itu HP bunyi? Betul. Karena tidak di silent. Tetapi kalau kita concern betul dengan pembelajaran ini dan merasa semuanya baik-baik saja, itu bukan hanya di silent, tetapi jangan dimatikan. Di kelas ini saya sudah katakan, setengah haram hukumnya mematikan HP. Caranya adalah gunakan mode plane. Ada di situ kan, mode pesawat kan? Pilih itu pesawat, sehingga semuanya itu menjadi baik-baik saja, tetapi tidak bisa telepon masuk dan juga tidak bisa menelpon keluar. Itulah karena ya sudah baguslah karena sudah jarang telepon yang bunyi kan. Tetapi di Amerika ini Pak Yaumi pernah bertahun-tahun tinggal di Amerika. Katanya itu kalau kita sementara bicara dan bunyi HP-nya orang yang kita yang kita punya HP bunyi, yang bersangkutan itu merasa sangat malu kepada orang yang dia lawan bicara, karena itu dianggap sebagai ketidaksantunan. Sebaliknya di negara lain ya, bukan di Indonesia, apalagi di Palopo, kalau dia baru beli HP baru, sengaja di loudspeaker itu dikuatkan, baru dia pesan sama anaknya. Nah, kalau saya sudah sampai di arisan itu dia anaknya supaya sampai di arisan itu kemudian HP-nya bunyi dan apa ya pokoknya sengaja berdiri dulu dipamerkan dulu HP-nya karena HP baru kali. Jadi tidak sengaja ya. Saya tahu memang itu bahwa itu tidak sengaja. Saya tahu bahwa itu tidak sengaja. Kalau Pak Yaumi bilang kan ketika orang menjawab itu lihat wajahnya. Ya saya sudah paham itu. Tapi maksud saya begini, saya dulu itu
Saya dulu itu orang yang sangat berpikir otak kiri. Lalu kemudian karena proses-proses itu kemudian orang mengalami perubahan. Cenderung ke otak kanan dan akhirnya itu cenderung ke ke otak tengah. Nah sekarang sebetulnya ya bagi saya, Pak siapa lagi namanya ini Pak? Ya? Ya Pak Mukadis. Kalau saya sebetulnya, saya bersyukur saja HP Anda bunyi. Kalau saya ya, saya ingin memaknai itu dengan cara yang agak berbeda. Mengapa? Karena hanya dengan bunyi HP itu, maka kemudian saya bisa memberitahu ilmu di balik bunyinya HP itu. Untuk apa saya memberitahu itu kalau tidak ada kasus? Jelas. GR banget ya. Apa namanya? Tidak ada penyebabnya, tidak ada apa. Ayat aja itu diturunkan kok ada asbabun nuzulnya. Hadis juga dikeluarkan ada asbabun nuzulnya. Terus tiba-tiba, jadi sebetulnya kelas ini adalah kelas simulasi. Jadi banyak hal di sini terjadi. Sebetulnya itu sengaja kita buat seperti itu sebagai simulasi dari apa yang ingin kita jelaskan. Saya kira begitu. Ya. Semuanya itulah yang dimaksudkan dengan agent of change, agen perubahan. Jadi kembali saya katakan bahwa perubahan itulah yang abadi, seperti yang Dr. Nur katakan. Kalau Renal Kasali yang dosen UI ya, Dr. Renal Kasali, ahli manajemen itu menyebutnya sebagai change. Jadi perubahan. Jadi wujudnya segala sesuatu itu berwujud pada perubahan. Dan itulah kemudian. Rupanya hijrah juga itu merupakan perubahan. Intinya. Jadi